Jakarta, 30 September 1965. Banyak orang sudah terlelap. Tapi di balik keheningan itu, sekelompok pasukan bersenjata sedang bergerak diam-diam menuju rumah para jenderal. Mereka membawa senjata, membawa dendam, dan membawa misi yang sampai hari ini masih jadi misteri. Malam itu menjadi awal dari salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Indonesia, Gerakan 30 September atau yang kita kenal dengan G30S 1965. Tapi, apa sebenarnya yang terjadi malam itu? Siapa yang benar-benar berada di balik peristiwa ini? Dan kenapa sampai sekarang masih banyak pertanyaan yang belum terjawab? Mari kita kupas perlahan seperti kita membuka lembaran buku tua yang penuh debu. Indonesia waktu itu masih muda, baru 20 tahunan merdeka. Ada 3 kekuatan besar. Pertama TNI, khususnya Angkatan Darat yang kuat secara militer. Kedua PKI, Partai Komunis Indonesia yang punya basis massa jutaan orang, dari buruh, tani, sampai seniman. Ketiga, Presiden Soekarno sendiri dengan gaya karismatiknya coba menyeimbangkan keduanya lewat konsep Nasakom, nasionalis, agama, komunis. Tapi keseimbangan ini rapuh banget. Bayangin kayak main sepeda di atas kutas tali, goyang sedikit bisa jatuh. Ekonomi pun kacau. Inflasi bisa sampai 600% setahun. Harga beras melonjak, minyak tanah langka, rakyat jadi gampang tersulut. Pertanyaan buat kita semua. Kalau lo hidup di masa itu, di tengah inflasi parah dan konflik politik, kira-kira bakal berdiri di pihak siapa? Tentara? PKI? Atau memilih diam? Malam itu, kelompok yang menamakan dirinya Gerakan 30 September bergerak. Dipimpin Letkol Untung, mereka mengerahkan pasukan Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden. Target mereka, para jenderal Angkatan Darat yang dianggap akan melakukan kudeta terhadap Soekarno. Sekitar jam 3 dini hari, satu persatu rumah jenderal didatangi. Jenderal Ahmad Yani ditembak di rumahnya. Jenderal Nasution berhasil lolos. Tapi putrinya, Ade Irma Suryani, yang baru 5 tahun, tertembak. Ajudannya, Letnan Tendean, diculik dan kemudian disiksa. Beberapa jenderal lain seperti Suprapto, S. Parman, MT Haryono ikut ditangkap. Mereka dibawa ke sebuah tempat bernama Lubang Buaya di pinggiran Jakarta. Nah, disinilah tragedi kelam itu terjadi. Para jenderal disiksa, bahkan ada cerita mereka dipaksa mengaku, lalu akhirnya dibunuh dan dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua. Besok paginya, berita mulai menyebar. Tentara bingung, rakyat panik, dan muncul satu nama yang kemudian mengambil alih situasi. Mayor Jenderal Soeharto. Pertanyaannya, apakah aksi ini benar-benar murni dilakukan oleh PKI? Atau ada skenario lain yang lebih besar? Ketika Soekarno masih bingung, Soeharto dengan cepat bergerak. Ia mengambil alih komando Angkatan Darat, menyusun pasukan, lalu menumpas Gerakan 30 September. Dalam waktu singkat, markas G30S di Jakarta dikuasai. Pasukan yang terlibat dipukul mundur. Soeharto mengumumkan bahwa PKI ada di balik semua ini. Dan dari situlah narasi besar dimulai. PKI dituduh sebagai dalang, dan Soeharto perlahan-lahan mengambil alih kekuasaan dari Soekarno. Lu bisa bayangin, di tengah kekacauan kayak gini, siapa yang paling diuntungkan? Yang bisa bergerak cepat, menguasai narasi, dan mendapatkan dukungan tentara maupun rakyat? Dan jawabannya jelas, Soeharto. Setelah G30S, situasi berubah jadi neraka. PKI dan simpatisannya jadi sasaran. Dari kota sampai desa, orang-orang yang dianggap komunis diburu. Angka korban sampai hari ini masih jadi perdebatan. Ada yang bilang 500.000, ada yang bilang sampai 1 juta jiwa. Mereka dibunuh, dipenjara tanpa pengadilan, atau diasingkan. Bayangin,
Kalau saat itu tetanggamu pernah ikut rapat PKI atau sekadar baca koran kiri, bisa aja dia dicap komunis dan hilang tanpa kabar. Dampaknya bukan cuma hilangnya nyawa, tapi juga trauma yang turun-temurun. Anak-anak dari keluarga yang dituduh komunis seringkali mengalami diskriminasi. Dan yang paling tragis, sampai sekarang pun banyak dari mereka nggak pernah dapat keadilan. Pertanyaan buat kita, apakah tragedi sebesar ini harus dibiarkan jadi misteri tanpa titik terang? Nah, ini bagian yang paling bikin penasaran. Siapa sebenarnya dalang G30S? Versi resmi Orde Baru jelas, PKI adalah otaknya. Itu sebabnya selama berpuluh tahun, film pengkhianatan G30S PKI diputar wajib setiap 30 September. Tapi setelah reformasi, banyak sejarawan mulai mempertanyakan. Ada teori yang bilang ini sebenarnya konflik internal tentara. Ada yang menduga ada peran CIA dan negara asing karena saat itu Indonesia terlalu dekat dengan Uni Soviet dan Cina. Ada juga yang bilang Soekarno sendiri sebenarnya tahu, tapi nggak bisa mengendalikan. Sampai sekarang nggak ada satu jawaban pasti. Sejarah G30S ibarat puzzle yang beberapa bagiannya hilang. Kita hanya bisa merangkai berdasarkan potongan yang ada. Nah, menurut kalian siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari peristiwa ini? Apakah benar PKI sepenuhnya salah? Atau ada kekuatan lain yang bermain di balik layar? Tragedi G30S 1965 bukan cuma soal politik, tapi soal kemanusiaan. Jutaan orang terdampak, ribuan keluarga hancur, dan sampai hari ini, duka itu masih terasa. Jenderal Sutoyo, Jenderal Suprapto, kita setiap prajurit tetap rayakan dalam hati sanubari kita dengan tekad kita, dengan nama Allah yang Maha Kuasa, bahwa kita akan tetap menegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan. Jenderal Suprapto, Jenderal Hartono, Haryono, Jenderal Parman, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo, Jenderal Tendian, kamu semua mendahului kami semua yang kamu tinggalkan punya kewajiban meneruskan perjuangan kita, meneruskan tugas angkatan bersenjata kita, meneruskan perjuangan TNI kita, meneruskan tugas yang suci. Kamu semua, tidak ada yang lebih tahu daripada kami yang di sini, daripada saya. Sejak 20 tahun kita selalu bersama-sama membela negara kita, perjuangan kemerdekaan kita, membela pemimpin besar kita, membela cita-cita rakyat kita.
pertanyaan terakhir buat kita semua. Apakah kita mau terus membiarkan generasi mendatang belajar dari sejarah versi tunggal? Atau berani buka ruang diskusi, meski pahit, supaya tragedi seperti ini nggak terulang? Sejarah bukan cuma soal masa lalu, tapi juga cermin untuk masa depan. Jadi kalau kalian punya pendapat, tulis di kolom komentar. Karena mungkin dengan berbagi cerita, kita bisa sedikit demi sedikit menyembuhkan luka sejarah bangsa ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar konten sejarah kayak gini bisa terus hidup di YouTube. Sampai ketemu di cerita sejarah berikutnya.